Oke teman-teman, kali ini saya pengen coba berbagi tips buat teman-teman yang ingin membeli AC second. Jadi sebelum ke pembahasan, silahkan teman-teman subscribe dulu buat yang belum subscribe. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang belum ngopi, silahkan teman-teman bikin kopi dulu ya. Buat yang belum ngopi. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli AC second atau AC bekas, langkah baiknya kalau teman-teman itu lihat dulu kondisi AC yang mau teman-teman beli. Teman-teman bisa lihat, pertama bisa lihat dari body-bodinya ya. Ini salah satunya contohnya, bisa lihat dari body-bodinya, kelihatan masih bagus atau enggak. Terus kalau sudah, teman-teman bisa cek untuk remote-nya, ini masih remote ori atau remote yang udah multi. Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya, remote multi juga, yang penting masih semuanya masih berfungsi dengan baik lah, masih normal lah. Nah kemudian cek untuk remote-nya, cek apakah masih berfungsi dengan bagus apa enggak. Bagaimana cara ngeceknya? Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, lampu ini teman-teman arahin ke kamera HP atau apa, kemudian teman-teman pencet semua salah satu tombol di sini. Nah seperti ini mungkin kelihatan nyala di situ. Nah kalau kelihatan nyala seperti ini nih, ini menandakan remote-nya masih bagus. Nah teman-teman bisa tes ke remote ini, ke AC-nya, masih bisa ngonek apa enggak ya, masih nyambung apa enggak untuk remote-nya. Kalau teman-teman sudah cek untuk apa ya, untuk body, fungsi remote-nya udah dicek, teman-teman juga harus tanyakan untuk ini ya, untuk penggunaan AC-nya ya. Teman-teman nih, kira-kira penggunaan AC-nya ini bagaimana cara penggunaannya, apakah sekedar untuk tidur nyala malam doang, atau bagaimana, pemakaian ekstra atau normal ya. Karena kadang-kadang AC yang dipakai abnormal ya, terlalu berlebihan, kadang-kadang juga AC-nya udah kurang bagus. Nah kalau sudah, teman-teman bisa lihat evaporatornya kira-kira masih bagus apa enggak. Nah sekarang kita lihat evaporatornya, kita buka ya, buka dulu ya biar kelihatan. Kita buka dulu. Kebetulan ini AC sub, ini kita adanya AC sub ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, nih sekarang udah kita buka. Ini di bagian indoornya ini ada evaporatornya ya. Sekarang udah kita lihat bagian evaporatornya. Nah ini teman-teman perlu perhatiin di bagian evaporatornya. Pertama dilihat di bagian kisi-kisinya udah pada ketekuk apa belum, seperti ini. Nah ini udah ada yang ketekuk tapi belum parah ya. Nah kalau misalkan ketekuknya udah parah ya, berarti itu tandanya sirkulasinya udah kurang bagus, atau proses pendinginannya udah kurang bagus. Nah terus teman-teman juga mesti lihat juga di bagian ubennya. Nah ini kanan kiri ada uben. Nah teman-teman perlu lihat di bagian uben-ubennya ini udah ada lasan apa belum. Nah ini mungkin teman-teman bakalan nanya ya, bagaimana kalau misalkan di sini udah ada bekas lasan atau udah ganti uben. Kalau menurut saya, walaupun udah ganti uben atau udah pernah lasan, yang penting lasannya bagus, tentunya nggak bakalan awet, tentunya bakalan awet ya, walaupun udah diganti uben. Yang paling penting apa di sini teman-teman nih,
di bagian kisi-kisi sini jangan termakan terlalu banyak ke dalam, karena kalau terlalu makan banyak ke dalam nantinya takutnya nggak lama akan timbul bermasalah ya, akan bermasalah buat AC teman-teman, apalagi namanya juga AC second ya. Jadi walaupun di sini udah di bagian upin udah pernah ganti atau udah pernah dilas, menurut saya nggak jadi masalah, yang penting bagian kisi-kisinya ini masih bagus. Yang paling penting lasannya juga bagus, kalau lasannya bagus juga pasti bakalan awet. Nah ini untuk bagian indoor. Nah kalau sudah dilihat begini ya teman-teman ya, nah teman-teman dicoba hidupkan, aduh mau jatuh. Kalau teman-teman coba tes hidup, apa di sini ada bunyi-bunyi aneh atau gimana, misalkan bunyi kricik-kricik atau apa, nah ini berarti mungkin udah ada kendala. Nah, soalnya kalau di bagian indoor ini biasanya bunyinya adem ya, senyap. Seandainya ada suara-suara bunyi paling suara fan atau baling-baling yang di sini di bagian dalam sini. Kalau misalkan ada bunyi-bunyi yang aneh, kericik-kericik atau cicit-cicit seperti suara apa ya, tikus kecil itu nying-nying ya, nah itu teman-teman mendingan jangan. Karena apa? Karena nanti bakal teman-teman nggak lama bakalan memperbaiki lagi. Oke ya teman-teman, jadi itu untuk bagian indoornya. Kemudian untuk bagian outdoornya teman-teman juga harus tahu, kondisi outdoornya juga harus tahu, karena yang paling penting adalah bagian outdoor, apakah outdoornya masih bagus apa enggak. Nah, untuk menganalisanya gini aja ya teman-teman ya, sebenarnya pengecekan buat outdoor itu banyak, cuman kalau untuk kondisi, kita ngomong kondisi AC bagus yang layak pakai lah, kondisi AC second yang bagus tapi layak pakai. Nah jadi teman-teman dengerin dulu mesinnya, apakah mesinnya terlalu berisik apa enggak. Kalau buat outdoor mungkin memang berisik ya, karena memang dia ada suara getaran atau suaranya agak kasar. Tapi kasarnya itu kasar terlalu berlebihan apa enggak. Kalau misalkan terlalu berlebihan mungkin perlu tanda tanya juga. Nah jadi yang paling penting adalah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau beli AC bekas atau AC second, nah teman-teman harus punya perjanjian sama pihak penjual bagaimana untuk soal garansinya, apakah ada garansi atau enggak. Soalnya namanya AC second ya, kalau misalkan teman-teman beli di misalkan teknisi mungkin masih dapat garansi lah entah berapa lama. Nah ini teman-teman harus punya perjanjian supaya nanti teman-teman beli AC second pun tidak merasa dirugikan. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau beli AC second, yang perlu teman-teman perhatikan adalah itu tadi, salah satunya fungsi elektronik, evaporator, kondisi AC, cara pemakaian AC, dan perjanjian saat teman-teman beli AC. Apa teman-teman soal garansi ya, walaupun nggak sepanjang kayak AC baru, paling nggak teman-teman punya garansi lah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih kayak begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya.